kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Natal UPBJUP Palangkaraya di tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari ini 4 Januari 2023. Terima kasih untuk kehadirannya beserta keluarga juga untuk perayaan kita pada hari ini dan untuk pembukaan dari kegiatan kita pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan yang pertama sambutan dari Bapak Direktur UPBJUP Palangkaraya kepada Bapak Haryadi SPMP. Saya persilahkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, terima kasih, puji Tuhan telah diberikan kesehatan kekuatan sehingga boleh berkumpul di tempat ini pada saat ini dalam rangka perayaan Natal Universitas Terbuka Palangkaraya. Salam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bapak Pendeta Dr. Agustiman Jinama, sudah kurang lebih selama pandemi COVID kita bersama-sama ya Pak ya, di tahun 2020 kita Natal juga di tempat ini dalam kesederhanaan dan keprihatinan. Kemudian di tahun 2021 ide teman-teman termasuk Pak Pending menjelang pensiun waktu itu kita coba di Manasa Agrowisata. Kita laksanakan di sana juga. Kami tidak berani mengundang terlalu banyak orang-orang karena memang masih dalam situasi pandemi COVID-19, dan hari ini juga masih semi antara sudah tidak ada COVID dengan masih ada sedikit ketakutan antara orang-orang. Jadi juga kami laksanakan di sini, dan puji Tuhan Pak Pendeta Agustiman Jinama ini, Pak Dr. Agustiman ini sudah kami anggap merupakan salah satu di keluarga besar UT. Entah kenapa, entah bagaimana ceritanya, selalu beliau yang datang dan hadir melayani ibadah perayaan Natal kita di Universitas Terbuka. Terima kasih Pak Pendeta, karena kebetulan juga tidak ada kesibukan sehingga bisa datang bersama-sama dengan kami. Kemudian berikutnya yang kami hormati juga Prof. Holtension. Beliau ini adalah direktur di periode tahun 2011 sampai 2015. Beliau juga banyak memberikan ilmu-ilmu kepada kami yang hadir di sini semua tidak lepas dari tangan dingin beliau yang menggodok, yang membina kami sehingga kami boleh seperti sekarang ini. Tentu saja secara keseluruhan UT boleh tampil dan ada di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Tadinya kami juga mengundang Pak Sopin Mantir, itu direktur periode tahun 1998 sampai 2002. Kemungkinan beliau dalam perjalanan atau belum ada konfirmasi apakah hadir atau tidak. Dan juga kami mengundang Pak Dr. Panji Surawijaya, atau yang mewakili Pak Dr. Panji itu adalah di periode 2007 sampai 2011. Tapi memang beliau dalam keadaan sakit yang susah sekali. Sudah purna tugas, tapi saya percaya jiwa dan semangatnya masih tetap bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Yang pertama Pak Mulyadi, kebetulan hadir di sini, mohon berdiri Pak Mul biar yang sudah kenal kembali kenal, yang belum kenal mengenal Pak Mul. Kemudian tadi juga kami mengundang Pak Dr. Andrus Elianus. Menurut kabar terakhir beliau sakit. Memang sudah lama sakit beliau dan sempat pensiun ini pada saat itu. Kemudian kami juga mengundang Ibu Sri sebetulnya. Dalam kabar terakhir beliau tinggal di Perempe dan datang sore kemarin. Mudah-mudahan beliau hadir nanti. Itu beliau
beliau itu adalah bendahara kita yang cukup lama di PBGG ini. Kemudian juga kami mengundang di sini ada Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana, silakan berdiri kalau hadir Pak Bambang. Kemudian juga kami mengundang Pak Dr. Andrus Ellison. Pak Ellison berdiri, Pak Ellison, biar Pak Halten, siapa tahu Pak Halten lupa dengan Pak Ellison. Nah, ini dia Pak Ellison. Kemudian kami juga mengundang yang berikutnya Pak Punding. Ini juga purna tugas. Mohon berdiri Pak Punding, siapa tahu kawan-kawan di belakang yang mengenal Pak Punding. Nah, jadi inilah bagian dari keluarga besarnya UT yang dari waktu ke waktu kami melaksanakan tugas dan panggilan kami sebagai masyarakat akademik. Saya secara pribadi dan juga atas nama seluruh staf Universitas Terbuka yang tergabung dalam satu atap ini, terima kasih kepada seluruh senior kami, mulai dari Pak Halten dan semangat itu tetap selalu digaungkan oleh kita. Di acara Natal kita hari ini atau tahun ini, tahun 2022, hanya saja ada satu teman kami ini, dia Bu Yopita, maju sebentar ke sini, ke depan dekat ini. Ada Ibu Yopita ini yang baru pulang dari Semarang. Nah, beliau ini dalam keadaan sakit, sehingga kami berkoordinasi, mudah-mudahan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, dan mohon didoakan nanti Pak Pendeta. Beliau sakit kemarin itu, sempat minat juga di Doris, sudah sejak bulan Agustus itu di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kemudian hari Selasa kemarin kalau tidak salah cuci darah. Dan ini adalah semacam dua mata pisau yang bisa menghantam keluar, melakukan satu aktivitas, satu kreativitas dan inovasi supaya masyarakat mengenal Universitas Terbuka itu lebih baik dengan segala kemasannya yang luar biasa itu, sehingga ini menjadi satu pilihan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tentu saja slogan terbesar kita adalah kita satu-satunya perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang menganut paham atau sistem belajar jarak jauh dan dengan terbuka. Kemudian tentu saja juga ke dalam bagaimana mata pisau itu menyayat, mengiris dan mengasah kita sedemikian rupa agar orang-orang yang di dalamnya juga semakin tajam dalam berbuat baik, tajam dalam rasa syukur yang luar biasa, tajam melakukan inovasi kreativitas terhadap masyarakat, terutama sekali dalam layanan dan pelayanan. Kita adalah lembaga akademik, masyarakat akademik, masyarakat yang terdidik. Untuk itulah secara dengan masyarakat, sehingga dengan demikian jasa atau inovasi yang kita tawarkan akan kena di hati. Dulu Pak Punding berkata begini, sentuhlah hatinya maka semuanya akan kau dapatkan. Sedikit roman kalimat itu, tapi betul. Ketika kita mendekat ke kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke pelosok-pelosok daerah, terutama 3T, kita datang mereka dengan kesederhanaan, dengan keramah-tamahan, menyentuh hati mereka sehingga mereka tahu, oh mereka ini dari IT, orangnya baik-baik, orangnya gagah, cantik, ganteng, ramah, luar biasa. Program yang ditawarkan juga luar biasa. Jadi apa salahnya kalau anak, cucu, ponakan, keluarga kita masuk di IT? Programnya mantap, kualitasnya luar biasa, mendunia. Itu. Jadi sekali lagi subtema yang dipilih ini seperti dua mata pisau yang tajam keluar juga tajam ke dalam. Kemudian, kenapa itu berbadan hukum atau apa itu perguruan tinggi negeri berbadan hukum? UT sebagai subjek hukum akan memiliki keleluasan dalam tata kelola organisasi, kemudian tidak hanya dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, namun juga akan memiliki otonomi dalam bidang akademik, penyediaan sumber daya manusia akan menjadi lebih mandiri. Sehingga dengan demikian UT juga diberi keleluasan untuk boleh mendirikan badan usaha. Misalnya siapa tahu suatu saat nanti
UT Palangkaraya mendirikan rumah sakit jika memungkinkan, mendirikan mall jika memungkinkan, mendirikan apa saja yang artinya dari sisi aturan kita boleh. Artinya kita pengelolaan UT setelah dia duduk dan berjalan perguruan tinggi berbadan hukum itu seperti BUMN, tidak lagi mengharapkan subsidi dari pemerintah, hanya kepada teman-teman yang sudah jadi PNS sejak awal itu merupakan rupiah murni yang masih disubsidi oleh pemerintah. Tapi untuk yang tenaga P3K, tenaga kontrak tahunan kita dalam UT itu namanya PTN PNS, pegawai tetap non PNS. Ada 7 orang yang sudah di posisi itu. Dia mempunyai hak yang sama seperti PNS, hanya tidak mempunyai pensiun pada saat selesai 58 nanti. Secara penggajian, secara BPJS, cuti kehamilan dan segala macam sama seperti PNS, itu sudah dibuat sejak lama. Harapan saya di momen Natal tahun ini, yang pertama kepada kita sekalian, Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini, semoga silaturahmi kita tetap terjaga, ketemu dimanapun kita, tolong bantu doa dan support kepada kami, bagaimana kami berjuang, karena efek dari PTNBH kami harus mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya supaya kami hidup. Nah, itu bahasa sederhananya, karena ketika tidak ada mahasiswa maka kami tidak akan hidup, pemerintah tidak ada lagi menyubsidi kami. Kemudian untuk kawan-kawan harus sejalan, harus satu hati satu jiwa. Apabila kita melakukan segala sesuatu, tentu iman akan selalu kita gendong, kita rangkul supaya ke depan kita harus terus berjalan lurus. Tentu juga di dalamnya ada integritas yang harus juga kita jaga sekuat tenaga. Setiap masing-masing orang harus mempunyai integritas di dalam dirinya, karena dengan cara seperti itulah kita bisa berjalan lurus tanpa ada hal-hal yang mengganggu perjalanan kita. Kita berdiri atau di dalam organisasi atau lembaga ini, tentu saja kita masing-masing orang mendelivery keilmuan dan informasi yang baik. Ketemu rektor, dilayani dengan baik, beliau puas melihat situasi dan layanan UT. Sekaligus beliau juga tanda tangan MOU dengan Pak Rektor, dan saya juga dengan Pak Yunus, Kepala Dinas Pendidikannya, tanda tangan karena ada bantuan beasiswa untuk sekitar 25 mahasiswa program PAUD. Kebetulan juga beliau pada saat saya berkunjung ke kediamannya di Sukamara, ke rumah dinas, beliau ternyata dulu pernah masuk UT di 3 perpajakan, tapi karena beliau di perusahaan pada masa ujian beliau tidak bisa turun ke lokasi ujian di Pontianak waktu itu, akhirnya beliau berhenti. Dan kemarin puji Tuhan beliau masuk sebagai mahasiswa semester 1 program ilmu pemerintahan. Nah, ke depan kita akan kejar seluruh kerjasama dengan semua pihak di Kalimantan Tengah ini, dalam rangka kita memperkenalkan UT itu kemana-mana, bahwa UT merupakan juga salah satu pilihan atau alternatif pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah dengan pola pembelajaran jarak jauh. Kemudian daya jangkau kita harus terus kita perlu. Hari ini UT bersukacita merayakan Natal bersama-sama. Pohon Natal banyak tangkainya, beragam bentuk juga warnanya. Yesus lahir ke dunia, mari rayakan Natal dengan penuh sukacita. Pergi liburan ke Minahasa, bawa pulang 1 sepeda. Selamat Natal untuk semua, semoga bertemu di Natal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Direktur UPBJT Palangkaraya, Bapak Haryadi SPMP yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka perayaan Natal bersama Universitas Terbuka Palangkaraya dengan tema Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain, dengan subtema Kasih Kristus Membawa Perubahan, belajar lebih aktif, kreatif, dan inovatif untuk
menjadi berkat bagi sesama. Untuk yang selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan, kesan, dan pesan yang mewakili dari Direktur UT Palangkaraya periode 2011 sampai 2015 kepada Prof. Holten, Sion MPD, kami persilakan. Salam. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini. Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Direktur, kemudian para manajer yang saya kasihi, teman-teman yang sudah mengabdikan diri dan sekarang masih berjaya untuk memajukan Multi Palangkaraya, seluruh tutor, para pegawai di UPJJ Universitas Terbuka Palangkaraya yang saya kasihi. Patut saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita bisa bertemu pada sore hari ini. Saya juga sudah menyiapkan diri dari kemarin karena yang datang mengundang bosnya Pak Liam sama Pak Tommy. Saya pikir dengan ibu saya harus turun. Saya stopkan segala kegiatan yang ada pada hari ini, khusus datang untuk melepas rindu lah kira-kira. Saya bangga melihat gedung kita ini dengan segala isinya, dengan segala kabar kinerjanya. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dengan kebersamaan, dengan kesantunan, dengan etika, dengan akhlak yang tinggi. Jadi berilmu dan berakhlak, itulah yang kita inginkan. Dan ini kita sampaikan kepada seluruh mahasiswa dan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah dan di mana saja berada, supaya makin banyak orang pintar dan segala urusan menjadi lancar. Kira-kira begitu. Saya sungguh bahagia, perkembangan luar biasa universitas ini ketika saya tinggalkan bulan Maret 2015. Maju sekali. Terima kasih teman-teman sudah berjuang sedemikian rupa, dan saya harap ini dapat dipertahankan terus, ditingkatkan malahan, karena kita tidak kalah dari tempat provinsi-provinsi lain. SDM kita mantap, kerjasama kita mantap, buktinya kita tetap berjaya. Selamat buat Putih yang sudah berbadan hukum. Kalau Unpar barusan itu BLU, jadi ketinggalan jauh lah. Nggak apa-apa, jadi pelan-pelan bisa maju. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Semoga UTI semakin jaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amen. Kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus, diberikan kesehatan dan umur panjang. Sekian, selamat sore, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beli masker. Terima kasih mendengarkan sambutan dari Dimas Kristen Kota Palangkaraya oleh Bapak Immanuel. Kepada Bapak Immanuel kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore menjelang malam dan salam. Puji syukur pada hari ini, pada sore hari kita bisa berkumpul di tempat ini setelah pandemi yang sangat menghantam kita, sehingga kita boleh untuk berkumpul merayakan ibadah Natal yang sangat meriah pada tahun ini. Pertama-tama, yang terhormat Direktur UT, yang kami hormati Pendeta,
yang kami hormati juga Bapak Profesor, semua dosen, mahasiswa, dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Sebenarnya Bapak, ada korelasi yang sangat sedikit sekali mengundang Kementerian Agama. Mungkin lebih tepatnya mengundang Dinas Pendidikan ya. Cuma saya atas nama pribadi sangat berterima kasih kepada panitia dalam Natal tahun ini. Kami membawa misi yang mungkin sangat mustahil, misi yang impossible menurut kami, yang perlu kami sampaikan kepada semua umat Kristen dan juga gereja. Izinkan Bapak Ibu yang terkasih, kami ingin menyampaikan visi misi kami Kementerian Agama melalui penyelenggara Bimas Kristen, menyampaikan misi kami ke depannya yang menurut kami mustahil, Misi kami yang pertama yaitu persatuan seluruh gereja yang ada di Palangkaraya. Lalu misi yang kedua adalah moderasi beragama, atau di sini kita bisa ambil dalam tanda kurungnya moderasi bergereja. Lalu yang ketiga adalah digitalisasi pelayanan. Karena di sini berbicara dalam akademisi, jadi saya mohon maaf apabila lama sedikit ya. Karena ada meme di Facebook, kata sambutan nggak usah lama, itu merusak dari nilai dari ibadahnya. Dan juga kata sambutan persatuan gereja-gereja yang ada di Palangkaraya. Hal ini kami sampaikan pada saat banjir di Mendawai yang baru-baru kemarin. Begitu susahnya kita umat Kristen, khususnya kami Kementerian Agama, untuk mengumpulkan bantuan untuk umat Kristen yang ada di Mendawai. Sangat susah sekali. Yang ada adalah kami semua pegawai Kristen di Kemenak mengumpulkan sumbangan masing-masing dari pribadi, yang jumlahnya terkumpul cuma 1.250.000. Kalau kita melihat saudara kita Muslim, ada UPZ namanya, atau dalam arti ada Basnas. Apabila mereka terkena bencana, maka bantuan yang mengalir itu akan deras sekali. Maka bencana alam bisa mereka tolong dengan sangat cepat, beda dengan kita. Bapak Ibu coba bayangkan, kita di Palangkaraya ini ada sekitar 200-an gereja dari berbagai denominasi, dan saya yakin juga di semua kita yang ada di ruangan ini dari berbagai macam denominasi. Saya yakin. Bayangkan peluang dan kesempatan apabila kita memiliki suatu yayasan Kristen yang semuanya ada gereja di situ. Dalam artian, apabila satu gereja wajib menyumbang 100.000 saja sebulan, sudah 2 juta sebulan. Apalagi menyumbang 1 juta sebulan, bayangkan berapa ada dana yang bisa kita buat untuk saudara-saudara kita yang kita bisa bantu untuk bencana alam, pendidikan, kesehatan segala macam. Itu mimpi yang mustahil bagi kami, Pak. Karena sampai saat ini kami yakin dan percaya juga semua gereja di Indonesia gereja sangat sulit dipersatukan karena perbedaan dari dasar teologis. Itu harus kita yakin. Terima kasih kepada Bapak Manuel yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita akan langsung masuk ke dalam sesi ibadah yang akan dibawakan oleh liturgisnya yang akan dipandu oleh Bapak Eliam, dan pelayanan firman pada kesempatan sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Agustiman J. Naman. Kepada Bapak Eliam, saya
Persilakan. Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah Natal Universitas Terbuka Palangkaraya. Adapun tema Natal hari ini adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat yang ke-12. Dengan subtema kasih Kristus membawa perubahan, belajar lebih aktif, kreatif dan inovatif untuk menjadi berkat bagi sesama. Memulai ibadah Natal kita sore hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 109 dari ayat 1 sampai yang kedua. Hai mari berhimpun, pada bait yang kedua jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Kita sama-sama berdiri. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun mencari manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kami persilakan. Kembali kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat dari 123 ayat 1 dan 2. Selamat pagi. Selamat datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami terjelah. Mengaku Maria diberi karunia, melahirkan Digam kudus dan mulia. Salam salam. Saudara, marilah kita merendahkan diri dalam doa. Segala puji dan syukur kami aturkan dalam nama-Mu ya Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur buat sore hari dan menjelang malam hari ini. Dan di tempat ini kami datang untuk memuji serta memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami dengan penuh sukacita bahagia boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kami.
Karena itu Bapa di sorga, kami ingin memohon penyertaan Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar sukacita kami semakin bertambah di tempat ini, dan sukacita itu akan membawa damai sejahtera bagi kami sekalian. Kiranya acara Natal ini dapat berjalan dengan baik ketika Tuhan ikut campur tangan di atas semuanya itu. Karena itu Tuhan, setiap pelaksanaan ibadah ini dari awal hingga akhir, semua kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertainya. Haleluya. Amin. Kembali kita menyanyi Kidung Jemaat dari 101 ayat 1 sampai 3. Allah Raya yang Maha. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 57. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Amin." Untuk penyanyi lilin ke depan nanti. Untuk penyalaan lilin ke depan nanti yang pertama oleh pendeta Dr. Agustinus
kasih nama. Yang kedua, Direktur UPBJ Palangkaraya Bapak Haryadi SPMP. Yang selanjutnya nanti akan diwakilkan oleh Bapak Kasubag TU Bapak Aki Berhanu SE. Untuk giliran selanjutnya akan dinyalakan oleh Manajer BBLBA Ibu Yovita SPMP. Kemudian Ibu Manajer Rektian Ibu Stefani Made Ayu AK SSN MSI. Penyelanggara yang selanjutnya nanti akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Bapak Elia SIP. Dan yang selanjutnya nanti akan dinyalakan oleh Profesor Dr. Muhammad Sil MPD.
main musik tadi. Jemaat nomor 15 persiapkan hati. Sungguh seperti pujian tadi Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami di tempat ini. Sebab sebentar kami akan menabur kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan nantinya boleh kiranya jatuh dalam hati yang subur, sehingga firman itu akan boleh bertumbuh dan berbuah. Dan firman itu akan membawa kami semakin beriman di dalam Yesus Kristus dan menyerahkan hidup kami hanya kepadanya Sang Juru Selamat. Roh Kudus Allah bekerja kepada hamba dan setiap kami yang ada dalam ruangan ini yang akan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, merupakan sebuah sukacita boleh kembali ada dalam ruangan ini dan berdiri untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, saya juga merasa bahagia karena saya juga merasa bahwa staf maupun karyawan dan semua orang yang ada di tempat ini juga adalah bagian daripada keluarga, dan kita adalah keluarga dalam Tuhan, Philadelphos, yaitu saudara dalam Tuhan. Walaupun kita tidak punya hubungan darah, tetapi darah Yesus Kristus menyatukan kita. Amin. Nah saudara, firman Tuhan pada hari ini Matius 2 ayat 12. Saya ingin lewat Matius 2 ayat 12 ini, seperti yang ada dalam tema, kita mengingat kembali kebaikan Tuhan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai seorang yang memimpin umat-umatnya, yang memimpin setiap orang untuk boleh berjalan dalam ke jalan yang benar dan melakukan dari apa yang diperintahkannya, yaitu Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dengan subtema kasih Kristus membawa perubahan belajar lebih aktif, kreatif, dan inovatif untuk menjadi berkat bagi sesama. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang orang Majus, maka orang Majus adalah merupakan orang-orang yang mungkin sudah tidak asing lagi buat telinga kita. Pada tahun 2022, pada masa Raya Natal pada bulan Desember, orang-orang ini sering kali disampaikan, diperdengarkan lewat kebenaran firman Tuhan di mana-mana kita saja berada, sebab orang-orang ini adalah bagian daripada tema besar kita, yaitu mereka pulang lewat negeri atau melalui jalan yang lain. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salahnya saya ingin mereview
atau kembali untuk mengingatkan kita, to bring our mind kepada perjalanan atau potret kehidupan daripada orang-orang Majus, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dan siapa mereka, sehingga firman ini nantinya akan menjadi berkat buat kita yang ada di tempat ini, terkhusus kita yang menjadi bagian daripada Universitas Terbuka Palangkaraya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, ternyata orang Majus ini adalah orang-orang yang istimewa, ya. Keistimewaan mereka itu terdapat dalam diri mereka, baik dalam kehidupan mereka dan dalam segala macam hal yang ada dalam diri mereka. Yang mana, saudara, kita mengharapkan keistimewaan daripada orang Majus ini juga akan menular kepada kita di tempat ini, sehingga bukan hanya mereka yang istimewa, tetapi kita yang ada di tempat ini, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditempatkan Tuhan di tempat ini dan diciptakan oleh Tuhan, juga menjadi bagian pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Terus saudara-saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya supaya kita mudah berselancar dalam firman ini, apa sih keistimewaan daripada orang-orang Majus yang dikatakan datang dari timur, datang dari tempat yang jauh untuk menuju ke tempat Yesus yang telah mereka ketahui keberadaannya lewat tuntunan atau pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan atau lewat pimpinan Allah. Yang pertama, saudara, orang Majus di sini keistimewaannya adalah orang-orang yang berintelektualitas. Saya percaya kita yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang berintelektualitas. Atau ketika kita menjadi bagian kemampuan kita, ability atau skill ada di dalam diri kita masing-masing yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, orang Majus, saudara, bukanlah orang sembarangan ketika mereka datang kepada Yesus. Di dalam keberadaannya, mereka pada zaman itu bisa dikatakan sebagai profesor atau juga bisa dikatakan sebagai filsuf pada zaman itu. Sebab mereka adalah orang-orang yang mempunyai pikiran yang brilian, mereka adalah orang-orang cerdas, mereka adalah orang-orang berpendidikan, dan mereka dilatih dalam sarjana, dalam sejarah agama, ilmu pengetahuan, astronomi, budaya, pertanian, matematika, dan lain sebagainya. Nah, karenanya, saudara, orang-orang Majus itu adalah orang yang berintelektualitas. Yang kedua, keistimewaan mereka tercatat sebagai orang yang baik. Orang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi kalau kita melihat secara mendalam, ketika mereka mau datang kepada Yesus, mencari Yesus dari tempat yang jauh dengan penuh resiko, saudara, kita dapat melihat bahwa mereka ini bisa dikatakan orang yang baik, orang yang mencari kesucian hidup. Mereka berusaha untuk mencari kebenaran dalam hidupnya. Dan ini terlihat ketika mereka mencari Raja kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Mereka terlebih dahulu datang dan mengetahui tentang Yesus daripada ahli Taurat, tokoh agama saat itu, ya kan? Ketika Herodes bertanya kepada mereka. Saudara, bagi ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana firman ini akan menjadi rema atau refleksi buat kehidupan kita? Ketika kita menarik kehidupan atau apa yang ada di dalam diri orang Majus kepada kehidupan kita pada saat ini, terkhusus kita yang ada di UT Palangkaraya ini, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti orang Majus yang bukan orang sembarangan. Mereka punya banyak kelebihan, mereka punya kecerdasan, mereka punya sikap karakter, kedermawanan, mereka penuh dengan kekompakan dan kebersamaan. Begitupun, saudara, kita yang ada pada saat ini, kita meyakini, dan bukan hanya meyakini, saudara-saudara. Kalau kita mengintrospeksi dan mengukur akan keberadaan kita lepas pribadi, kita masing-masing punya keistimewaan. Ketika seorang pemimpin atau direktur dipercayakan di tempat ini, ada kelebihan yang ada dalam diri beliau. Ketika Anda ditunjuk sebagai manajer misalnya, ada sesuatu dalam diri Anda. Ketika Anda ditempatkan pada firman Tuhan, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami naikkan syukur kepadamu, berterima kasih anugerah-Mu Tuhan atas
atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di mana kami sudah bersyukur, sudah diberkati melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi iman pengharapan kami di dalam Engkau. Ajarkan kami senantiasa Tuhan selalu bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena berkat Dia Bapa yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami persembahkan Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang-orang yang senantiasa yang berkekurangan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberkati seberapa kami yang ada di tempat ini. Kami yakin percaya berkat mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian. Nyanyi dari Pidum Jemaat 133 ayat 1-3. Syukur padamu ya Allah. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Syukur buat setiap kebaikan-Mu, syukur buat setiap berkat, dan juga syukur buat setiap firman yang telah disampaikan tadi. Biarlah Tuhan setiap apa yang disampaikan akan boleh memberikan motivasi dalam kehidupan kami, sehingga kami akan semakin boleh memberikan diri kami, pelayanan kami dengan kinerja yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan menjadi saksi Tuhan di tempat ini. Setiap potensi yang telah Tuhan percayakan buat kami akan kami pakai dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur dapat boleh merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Kiranya perayaan Natal ini Tuhan akan juga semakin menambah semangat kami untuk boleh hidup dalam sebuah perubahan dalam diri kami dan juga perubahan dalam setiap kinerja kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi kami di tempat ini dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Direktur UT Palangkaraya yang Tuhan masih percayakan di tempat ini, memimpin di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati Bapak terkasih dalam setiap tugas dan tanggung jawab maupun kepemimpinan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga dengan demikian Tuhan, apa yang menjadi harapan, apa yang dikerjakan, semua itu dapat dilakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan apapun yang boleh menjadi program daripada universitas terbuka ini, Tuhanlah yang ikut campur tangan di atas semuanya itu.
sehingga lewat kepemimpinan beliau maka universitas ini Tuhan akan semakin maju, akan semakin berkembang, dan akan semakin memberkati orang-orang yang ada di kota maupun di provinsi Kalimantan Tengah dan dimanapun mereka dan kami semua boleh berada. Kami memohon Tuhan Yesus menyertai Bapa dan seluruh orang-orang yang terkasih. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk para pegawai dan staf yang ikut mendukung Universitas Terbuka Palangkaraya ini. Engkau memberkatilah kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan memakai mereka semakin luar biasa. Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan dan kesempatan untuk memberikan segala yang terbaik yang ada di dalam diri mereka, sehingga pelayanan mereka, kerja mereka itu akan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di tempat ini. Dan biarlah mereka pun Bapa diberkati kehidupan keluarganya, diberkati setiap harapan-harapannya, diberkati setiap jalan kehidupan mereka. Semua kami serahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang berkarya dalam hidup mereka. Begitu juga para senior yang sudah purna tugas dan yang telah berkarya di tempat ini dan juga boleh hadir pada saat ini, yang belum sempat hadir pun. Terima kasih buat setiap karya yang telah mereka lakukan, kerja yang telah mereka lakukan di tempat ini. Biarlah mereka pun selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kami yang masih ada di tempat ini. Dan biarlah para senior akan selalu pula diberikan sukacita, kebahagiaan, berkat dalam menjalani setiap kehidupan dan aktivitas mereka. Dan Tuhanlah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Saat ini juga berdoa dengan penuh keyakinan dan iman Tuhan. Kami berdoa selalu dan tidak bosan-bosannya untuk menyerahkan Ibu Yopita hanya ke dalam mujizat Tuhan yang masih sering sakit-sakitan, cuci darah. Kami memohon Bapa, berikan kekuatan, berikan kesabaran kepada yang terkasih, sehingga tetap bersandar hanya kepadamu. Apapun yang telah terjadi, ketika Tuhan ada di dalam hatinya, maka damai sejahtera itu Tuhan akan menguatkannya untuk menjalani setiap hari-hari. Dan tidak bosannya kami selalu memohon mujizat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang selalu menyatakan belas kasihan kepada saudari kami ini. Berkatilah kehidupannya maupun keluarganya dan orang-orang yang dikasihi. Pak Panji juga yang dalam keadaan sakit, dan rekan-rekan kami yang sakit dimanapun boleh berada. Kami selalu memohon kasih-Mu ya Bapa. Kami selalu memohon mujizat-Mu. Bila Tuhan yang menyatakan kepada mereka. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami menyerahkan totalitas hidup kami dan apa yang diharapkan kami, keinginan kami dalam momen Natal ini pada tahun 2023. Kiranya Tuhan Sang Immanuel menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan mengokohkan, meneguhkan iman percayamu dan akan memberkati kehidupanmu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya
berbahagia karena diundang pada acara Natal pada malam hari ini. Jadi kami mohon kepada teman-teman yang pernah tugas, semoga selalu semangat menghadapi kehidupan ini yang senantiasa selalu membutuhkan tindakan kita dalam pribadi kita